Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 mengenai bab 8 yaitu pendapatan atau revenue. Berikut nama anggota kelompok kami: Nur Arifah Oktaviani dengan NIM 2017-310700, Lailatul Faizia dengan NIM 2017-310734, Siti Khotijah dengan NIM 2017-310763, Iva Kurniatin dengan NIM 2017-310776. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Arifah Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang saat pengakuan pendapatan. Jika kriteria terrealisasi dan terbentuk keduanya harus dipenuhi, maka kapan keduanya dipenuhi sehingga pendapatan dapat diakui? Maka masalah ini berkaitan dengan timing atau pengakuan pendapatan. Berikut ini dibahas berbagai kaidah pengakuan dan masalah prioritas. Ada pada saat kontrak penjualan, ada selama proses produksi secara bertahap, ada juga pada saat produksi selama selesai, dan pada saat penjualan, dan yang terakhir pada saat kas terkumpul. Yang pertama, pada saat kontrak penjualan, sebuah pengakuan harus menunggu sampai proses penghimbauan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Sementara itu, penyebaran di muka juga harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Pada umumnya, perlakuan semacam ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang yang dikonsumsi, dan jarak antara penandatanganan kontrak dan penyerahan barang cukup pendek, yaitu periode kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada selama proses produksi secara bertahap, yaitu ada akresi. Akresi adalah suatu masalah yang terjadinya pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Dari segi pelaporan laba periodik, tidak diakuinya akresi sebagai pendapatan bukan berarti meniadakan arti penting dari akresi. Lebih untuk kepentingan analisis internal. Jika harus dilaporkan, maka pelaporan harus sedemikian mungkin sehingga tidak perlu memberi kesan bahwa akresi telah terrealisasi. Selain dari akresi, ada juga apresiasi. Apresiasi adalah selisih dari nilai pasar aset perusahaan dengan nilai buku aset yang telah terdepresikan. Jika dibandingkan antara akresi dengan apresiasi, maka apresiasi kurang memenuhi pengertian pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, tetapi berkaitan dengan kondisi pasar. Ada argumen yang diuraikan sebagai berikut. Apresiasi bukan merupakan transaksi. Artinya, apresiasi tidak menunjukkan kemajuan kegiatan operasi perusahaan, dan apresiasi bukanlah hasil suatu transaksi atau sebuah kegiatan produksi. Yang kedua, apresiasi tidak objektif. Artinya, apresiasi dapat dikatakan tidak objektif karena untuk menentukan besarnya nilai pasar, khususnya untuk aset-aset yang khusus atau kompleks yang mempunyai validitas yang meragukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Lailatul Faizia dengan NIM 734. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya Nur Arifah. Jadi, selanjutnya yaitu penghematan kos. Jadi, hal yang sering dianggap sebagai bagian dari pendapatan adalah proses pembelian. Nah, dalam proses pembelian tersebut terdapat suatu proses yang dinamakan dengan potongan pembelian. Nah, dalam potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan, karena potongan pembelian berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses memperoleh aset pada tingkat awal ataupun pengukuran. Nah, dari prinsip yang benar dari semua jenis potongan pembelian diperlakukan sebagai pengurang terhadap kos nominal pembelian. Seorang manajemen perusahaan yang bijaksana pasti akan menentukan kebijakan untuk tidak melewatkan potongan. Nah, maka dari itu akan sangat baik jika ada seorang manajer perusahaan yang dapat mengambil keputusan dengan sangat baik.
Nah, prinsip ini mendapat dukungan yang empiris dengan praktik pencatatan kos pembelian dengan jumlah netonya. Nah, selanjutnya, pada saat produksi selesai. Pada saat produksi selesai, kontrak penjualan yang sebenarnya terjadi, maka sudah tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai karena pendapatan sudah terrealisasi dan pada saat produk selesai pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Nah, hal seperti ini dengan pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat adanya kontrak sebelumnya dan hanya terdapat kriteria terbentuk yang terpenuhi, maka pendapatan akan berat untuk diakui dan didasarkan atas keterukuran dan realibilitas jumlah rupiah pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu pada saat penjualan. Nah, pada saat penjualan terdapat beberapa proses yang harus diperhatikan. Nah, pada saat penjualan ini merupakan dasar yang sangat umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi, kriteria terrealisasi telah terpenuhi, sudah ada kesepakatan dengan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara objektif. Maka karena hal tersebut saat penjualan merupakan saat yang kritis dalam operasi perusahaan, nah jadi dapat menjadi standar utama dalam pengakuan pendapatan. Jadi penjualan dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, lalu proses yang tadi saya singgung yaitu ada yang pertama kembalian dan potongan tunai. Nah, retur atau pengembalian barang yang terjadi pada dalam periode tersebut yang terjadi karena adanya penjualan yang cacat ataupun barang yang rusak yang dicatat dalam membalik jurnal. Membalik jurnal yang telah dibuat pada saat penjualan dengan jumlah rupiah pengembalian tersebut. Jumlah rupiah pengembalian yang akan dikembalikan adalah pada saat barang pertama telah terjual, sebelum retur itu terjadi. Nah, selanjutnya yaitu jika dalam FASB telah mengatur peraturan pada saat terjadinya retur penjualan, barang yang akan dikembalikan akan dapat diakui pada saat penjualan jika terjadi syarat-syarat yaitu harga jual cukup pasti atau ditentukan pada tanggal pembelian. Nah, lalu yang kedua, pembeli sudah membayar kepada penjual atau pembeli memiliki kewajiban untuk membayar penjual dan kewajiban tersebut tidak tergantung pada laku atau tidaknya produk yang dijual oleh pembeli. Yang ketiga, kewajiban membayar oleh pembeli tidak berubah dalam hal terjadi pencurian atau kerusakan fisik produk. Yang keempat, pembeli benar-benar ada secara substantif, artinya pembeli merupakan sebuah badan yang secara ekonomi dapat disebut sebagai perusahaan, bukan hanya sekedar formalitas saja, seperti contohnya perusahaan yang hanya ditulis di atas kertas. Lalu yang kelima, ada penjual tidak mempunyai kewajiban yang material untuk melakukan tindakan di masa mendatang yang secara langsung menjadikan pembeli mampu menjual produk yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada jumlah rupiah kembali dapat ditaksir secara layak. Selanjutnya yaitu ada kos purna jual. Nah, jika dipandang penting bahwa sebuah penyesuaian untuk kos purna jual merupakan bagian dari sebuah pengukuran laba yang tepat, maka terdapat cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan cukup baik. Prosedur yang cukup untuk dilakukan adalah dengan mendebet jumlah rupiah yang sama ke dalam suatu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Nah, jadi yang harus dilakukan hanyalah dengan mendebit jumlah rupiah ke dalam cadangan, ke dalam kerugian cadangan piutang. Nah, lalu selanjutnya adalah kerugian piutang. Masalah kerugian piutang dapat dengan segera diatasi dengan perlakuan yang sama dengan kos purna jual sebelumnya, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Hal tersebut juga diakui saat kos purna jual. Maka dengan adanya cadangan kerugian piutang ini, maka pendapatan dapat disajikan dengan laba rugi sebagai biaya penjualan yang bersangkutan dengan mengumpulkan piutang atau juga sebagai mengurangi langsung
pos pendapatan. Lalu selanjutnya adalah transaksi penjualan. Dalam transaksi penjualan ini, sebuah transaksi yang terjadi karena pertukaran aset secara aktual dan bukan karena transaksi secara kontrak itu sendiri. Jadi, pertukaran aset yang terjadi itu secara langsung ataupun secara yang harus dilakukan. Nah, lalu kontrak penjualan yang belum disertai transfer produk secara teknis belum bisa dikatakan sebagai transaksi penjualan berapapun perusahaan menerima uang muka. Jadi, secara konseptual, kontrak penjualan dapat dipandang sebagai realisasi pendapatan. Maka, sebaliknya, jika pengiriman barang tanpa kontrak penjualan juga bisa disebut sebagai transaksi penjualan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Otija dengan NIM 2017-310763. Di sini saya akan menjelaskan pada saat kas terkumpul. Yang pertama yaitu jasa dikonsumsi dalam waktu jangka pendek. Jika satuan jasa yang diserahkan berupa suatu tindakan atau penyediaan jasa lainnya dalam bentuk tertentu yang dilakukan dalam waktu yang relatif pendek, seperti perusahaan jasa kirim, maka saat penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan biasanya terjadi hamper bersamaan dengan saat penyerahan jasa. Yang kedua yaitu jasa dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Jika pihak jasa yang diberikan adalah kompleks dan baru akan selesai dalam periode yang relatif panjang, maka kemungkinan besar akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam suatu periode atas dasar penyerahan jasa dengan jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam periode yang sama atas dasar penerimaan kas. Selanjutnya yaitu argumen penduduk. Validitas pengakuan pendapatan secara profesional dengan penerimaan kas didasarkan pada 3 pertimbangan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni yang dapat dibelanjakan. Yang kedua, makin lama jangka waktu untuk mengangsur, makin besar kemungkinan piutang yang tidak akan tertagih. Yang ketiga yaitu kos purna jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual untuk penjualan kredit biasa atau jangka pendek. Alasan penyanggah. Dalam pengakuan pendapatan dasar kas untuk perusahaan jasa kurang dapat didukung dengan berbagai alasan, yaitu ada 2 alasan. Yang pertama, tagihan atau piutang yang timbul akibat penyerahan jasa pada dasarnya mempunyai kedudukan yuridis yang sama dengan piutang yang timbul dari penjualan barang. Yang kedua yaitu belum tentu bahwa kemungkinan terjadi kegagalan untuk menerima pelunasan piutang dalam perusahaan jasa lebih besar daripada perusahaan dagang, sehingga mewajibkan perusahaan jasa untuk mengakui pendapatan kas yang diterima. Selanjutnya itu prosedur akuntansi. Dasar kas. Jika dasar penerimaan kas memang terpaksa harus ditetapkan, maka perlu suatu prosedur akuntansi yang khusus untuk menjamin jika pendapatan dasar kas harus dibandingkan dengan biaya yang diperkirakan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Namun sebaliknya, jika hal tersebut tidak berarti, maka pendapatan tunai dibandingkan dengan biaya tunai. Biaya administrasi dan juga penjualan. Jika pendapatan diukur atas dasar penerimaan kas, maka kos yang dibebankan sebagai biaya harusnya kos yang benar-benar telah dikorbankan untuk mendapatkan pendapatan dasar kas tersebut. Pada umumnya, kos administrasi dan penjualan bukan merupakan kos yang dapat diukur dan yang dapat diperlukan seperti kos sediaan, yaitu tersediakan. Kos tersebut harus segera dibebankan ke pendapatan sebagai biaya periode. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iva Kurniatin dengan NIM 776 akan menjelaskan mengenai subbab saat pengakuan penjualan jasa.
Pihak AICPA telah memberikan kaidah pengakuan umum untuk penjualan jasa sebagai berikut. 1. Jika pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan satu pekerjaan atau sebuah tindakan, maka pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. 2. Jika pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, maka pendapatan harus diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional. Dan terakhir, 3. Jika terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa, pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pedoman umum pengakuan pendapatan. Dari uraian tentang karakteristik, pengukuran, penghimpunan, dan realisasi pendapatan di atas beserta konsekuensinya terhadap saat pengakuan, dapat disusun suatu pedoman umum pengakuan pendapatan termasuk untung dan rugi. FASB meringkas pedoman umum ini dari SFAC sebagai berikut. A. Kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumen. B. Kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan dapat diakui saat terhak atau irnet dan pengiriman. Dan C. Kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, maka pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk. Next. Lalu ada subbab mengenai prosedur pengakuan. Saat atau kaidah pengakuan pendapatan di atas merupakan pada level penetap standar. Agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, maka kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Dan yang terakhir adalah penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah tulis dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.